Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arum Anggita Dinar dengan NIM 3201421005 dengan jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Dalam tayangan video kali ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai tentang pentingnya pelindungan data pribadi di Indonesia. Nah, pada saat ini kan sangat marak kasus tentang penyalahgunaan data pribadi. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita simak tayangan berikut ini. Pentingnya pelindungan data pribadi di Indonesia. Apa sih itu data pribadi? Dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui suatu sistem elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian di sini ada salah satu contoh data pribadi, misalnya seperti KTP atau kartu tanda pengenal, KK atau kartu keluarga, akta kelahiran, BPJS Kesehatan, dan semua dokumen yang berisikan informasi pribadi yang berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, keluarga negaraan, agama, nomor telepon, email, berat badan, dan juga tinggi badan. Pada era digital saat ini, perkembangan sistem elektronik membuat proses pengolahan dan regulasi terhadap data pribadi masyarakat membutuhkan perhatian lebih. Pasalnya, data kini merupakan suatu sumber daya yang sangat berharga karena digunakan sebagai akses dalam melakukan berbagai aktivitas penting, terkhusus yang berkaitan dengan finansial yang telah banyak didigitalisasi sehingga rentan untuk disalahgunakan. Pada saat yang sama, data pribadi masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan kebijakan, menentukan sumber daya, dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk daerah tertentu. Kemudian, data pribadi sendiri dapat memberikan informasi penting untuk tujuan pengembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi memegang peranan penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan data pribadi yaitu seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, penjualan data nasabah BRI Life, dan juga 105 juta data KPU bocor. Faktor dari timbulnya penyalahgunaan data pribadi sendiri misalnya seperti kurangnya literasi keamanan data digital, tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital, ekonomi yang menurun misalnya seperti pada saat pandemi, dan juga sistem jaringan yang lemah. Banyaknya celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah juga memudahkan seorang peretas atau hacker dengan tujuan jahat dapat membobol data pribadi masyarakat. Selain itu, kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi hacker menjalankan tabiat buruknya. Hal tersebut didukung dalam data yang dihimpun katadata.id, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022. Dengan lebih dari 12 juta akun yang diretas dan kasus yang meningkat setiap bulannya, membuat pemerintah harus berbenah untuk mengatasi serangan hacker di ruang digital untuk keamanan masyarakat. Alasan hacker untuk mencuri data pribadi sendiri, yaitu demi keuntungan finansial menjadi motif terbesar hacker melakukan peretasan. Peran perusahaan dan instansi pemerintah juga dibutuhkan untuk memperkokoh arsitektur data digital. Perusahaan dan instansi yang menghimpun data pribadi masyarakat harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengolah data yang mereka miliki. Perusahaan dapat merekrut orang-orang yang berkapabilitas untuk mengelola basis data mereka sehingga hacker tidak dengan mudah melakukan aksi pencurian data. Kita sebagai data atau pemilik data dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital, sehingga tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat lagi, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Kemudian di sini ada mengapa sih kita perlu melindungi data pribadi?
Dikutip dari Dirjen Samuel, memaparkan bahwa ada sejumlah alasan utama yang patut diketahui. Yang pertama yaitu perlindungan data pribadi dibutuhkan untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Yang kedua ialah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh oknum atau pihak tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Serta alasan yang terakhir adalah untuk memberikan hak kendali atas data pribadi kita. Dirjen Samuel juga mengatakan bahwa kontrol atas data pribadi sudah terjamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 pasal 17 yang mana Indonesia sudah meratifikasi keduanya. Perlu adanya kesadaran dalam diri masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi, karena pada dasarnya hal-hal tersebut seharusnya dimulai dari diri sendiri. Bahkan aplikasi media sosial sudah banyak yang menyediakan fitur verifikasi dua langkah, kode cadangan, dan juga notifikasi email apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial milik kita. Kita perlu mengaktifkan fitur-fitur tersebut untuk menghindari kejahatan yang ada. Sebagai masyarakat yang pintar, kita harus melek akan literasi digital, mau menerapkan budaya membaca pada diri sendiri, serta melakukan double checking terhadap setiap informasi yang diterima. Hal ini tentunya akan sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai pemilik data. Nah, maka dari itu, mari kita jaga data dan juga jaga diri. Nah, itu tadi beberapa informasi terkait data pribadi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi jendela buat kalian yang belum mengetahui bahwa pentingnya melindungi data pribadi. Sekian, sampai jumpa kembali.